Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bulan. wabarakatuh. Dan nanti teman-teman mungkin tak suruh minta review sedikit. Nah, yang pertama kami bahwa tidak lanjut dari kemarin. Intinya pengalaman kami untuk menulis ya artikel SLR sistematik literatur itu sudah tahap revisi kemarin tinggal diterima atau revisi lagi saja. Pengalaman teman-teman itu banyak diterima di dan itu memang pakai SLR ya. Nah, kemudian dari beberapa teman-teman ada beberapa yang bidang psikologi, kemudian bahasa itu kemarin ini ya untuk tema stres yang itu kita batasi dari tahun 2021. Nah, secara umum latar belakangnya. Kemudian untuk abstrak jadi pola secara umum ada 3 model ya untuk artikel literatur review. Yang pertama literatur review biasa itu tanpa metode sistematis dan tanpa protokol yang menggunakan metode khusus. Kemudian ada sistematik literatur review atau disingkat SLR, dan yang ketiga itu ada meta analisis. Nah, kita memilih yang SLR seperti itu. Nah, intinya di pendahuluan di SLR itu tidak mengangkat masalah dari empirik, tetapi masalah yang ada di beberapa penelitian. Nah, nanti kita tinggal mencari gap seperti itu. Nah, ini contoh introduction-nya. Jadi dampak dari pandemi ini mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online yang berdampak terjadinya stres akademik di dunia pendidikan. Ini orang ya. Nah, ini kita rujuk interpretasi dari penelitian Wahyu dan Simalunga, Kausik, Mahaputra. Dan riset lain juga. Kemudian yang lain juga sama. Ini ada beberapa penelitian yang sudah kita rujuk. Nah, kemudian awal kali saya mencari artikel itu dari aplikasi Publish Horperis yang menemukan sekitar 248 artikel terindeks Scopus. Yang itu kita batasi hanya 3 tahun 2020-2022. Terus saya download manual semua, tetapi kita pilih ternyata hanya 50 artikel yang sudah sesuai dengan tema. Nah, kemudian kita masukkan di Mendeley, termasuk keyword kata kunci. Kemudian kita petakan di aplikasi Fosviewer terkait gap temanya. Munculnya seperti ini. Jadi ini interkoneksi tema yang nyambung dari beberapa kata kunci tadi. Jadi yang besar adalah yang terkait itu adalah student academic stress dan COVID-19. Meskipun juga ada percikan kata kunci yang aslinya juga nyambung ya, ada academic stress, kesehatan mental, student, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Kalau dilihat dari visualisasi sesuai kata kunci, ini yang paling besar ya COVID dan student academic stress, seperti itu. Kemudian dari kata kunci itu intinya yang sangat dekat yaitu ya ini ya student academic stress ya, academic perform, post traumatic stress disorder, psikologi orang academic achievement, dan seterusnya. Nah, kemudian relevansi ini yang paling langsung memang dari ini ya interkoneksi ini itu ya academic stress dan COVID ya. Ini kalau di aplikasinya kelihatan akan besar ya, tapi ini kan sudah kita masukkan JPEG. Nah, kemudian seterusnya, nah ternyata dari artikel ini memiliki
beberapa keunikan, terutama di kajian student akademik stres dan juga COVID. Maka pertanyaan di artikel ini itu ada 3. Yang utama adalah bagaimana stres akademik mahasiswa di masa pandemi dalam literatur terkini, karena ini nanti kita akan mengeksplor isu itu di artikel. Yang kedua itu pertanyaan khususnya. Yang pertama bagaimana kesehatan mental mahasiswa dalam literatur terkini, khususnya di masa pandemi ya, dan dampak stres akademik pada mahasiswa di literatur terkini. Jadi itu sekitar latar belakang yang sudah kita ambil dari beberapa penelitian. Mungkin nanti ada masukan dari Bulan, karena ini kan saya tidak menguasai secara konten, tapi ya sambil baca-baca aja seperti itu. Kemudian di metode ini kita mengacu di systematic literature review ya, menurut Kitman dan juga Fink. Pada intinya proses ini itu untuk mengidentifikasi, evaluasi, interpretasi pada hasil literatur yang kita dapatkan. 248 kita screen, kita pilih menjadi 50 tadi. Dan kata kunci yang saya gunakan ada 3, yaitu ini, student academic stress during the COVID-19 pandemic, student stress academic, dan academic stress in pandemic COVID-19. Nah, kemudian setelah saya ubah menjadi format RIS dari Mendeley tadi, kemudian saya masukkan di aplikasi NVivo. Aplikasi ini memang untuk pemetaan tema lebih mudah sebenarnya. Dan ini aplikasi bajakan. Kalau yang asli itu satu user 10 sampai 8 sampai 10 jutaan. Tapi ini yang bajakan. Nah, kemudian ini bahasa sudah gabung. Masih proses. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan saya dalam mengadopsi skema Fink ya. Ini saya merujuk dari Fink. Sebenarnya banyak sekali skema literatur review, ada Prisma, tapi saya belum menguasai itu ya. Ternyata di format literatur review itu tidak ada yang baku. Di beberapa Q2, Q1, saya lihat itu juga nggak baku-baku amat ya. Hanya saja yang penting ada metode yang digunakan. Nah, di Fink ini kita mulai seleksi database dan mengecilkan, melimitkan dari tipe literatur. Khususnya ini kita pilih hanya dari Scopus. Kalau yang lain ada dari Google Scholar, ada yang dari PubMed, Crossref ya, ada dari Eric dan seterusnya. Tapi saya hanya memilih yang Scopus. Kemudian memilih pencarian tema dan membaca ya, screening, kemudian mendeterminasi definisi dan konsep analisis, terus saya analisis di NVivo dan hasilnya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk data source ini saya cari tadi ya di aplikasi Publish or Perish 7. Saya batasi hanya tahun 2020 sampai 2022 karena stres akademik di masa pandemi hanya terjadi mulai Maret 2020. Dalam pencarian ini yang paling banyak student academic stress. Jadi student academic stress during the pandemic COVID ada 10 artikel Scopus. Student academic stress ada 132 artikel, dan akademik ya ini kurang. Stress in pandemic COVID-19 ada 106. Kata kunci ini sangat imperatif karena mendapatkan sumber sekitar 248 artikel yang dari Scopus seperti itu. Nah, kemudian pemilihan ini kan kita inklusi ya, karena ini memakai protokol SLR. Ini saya batasi ini tadi ya. Yang ditemukan paling banyak 1 April 2020. Alasan pemilihannya ini ya, fokus pada stres akademik selama pandemi, akademik mahasiswa. Dan hanya fokus yang dari indeks Scopus, lokasinya ini banyak dari negara maju dan berkembang dari artikel yang kita dapatkan. Nah, terus kemudian screeningnya saya pilih deskripsinya berdasarkan tahun terbit, nama jurnal, autor, dan relevansinya dengan pertanyaan riset. Nah, hasilnya ini ya, ini sudah saya tulis di sini. Ini misalnya artikel nomor 1, terbitnya ini, autornya ini, relevansi dengan temanya yang kesehatan mental mahasiswa, dan seterusnya. Ini ada 50. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau melihat beberapa yang sudah terbit itu
memang yang paling sedikit kami lihat sekitar 25, 30, 40 itu bisa. Tapi karena kita ini agar lebih mantap ya, itu nanti kita buang di jurnal yang psikologi atau yang ini sudah sesuai tim berat, namanya apa saya lupa. Itu kita biar mantap 50 artikel lah seperti itu. Nah, kemudian pada pertanyaan riset pertama tadi kan stres akademik mahasiswa di masa pandemi COVID-19 di literatur terkini. Setelah saya analisis melalui NVivo, ternyata di artikel inilah ada bahasan itu. Tapi ini nanti saya hapusnya untuk tadi untuk seleksi saja. Nah, jadi hasilnya itu memang sangat kacau ya di NVivo, harus kita bahasakan sendiri. Misalnya ini ya, riset di Amerika Latin menyebut stres akademik mahasiswa selama pandemi bersumber dari tugas yang menumpuk, faktor keluarga, pacar, dan keuangan. Kemudian riset lain juga seperti ini ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga penyebab ini seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang pertanyaan riset kedua itu adalah kesehatan mental mahasiswa. Ini setelah kita lihat dari artikel, ternyata ada di artikel ini 1, 5 sampai 13 dan ini sudah saya ulas di sini sesuai dengan NVivo dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah dampak stres akademik pada mahasiswa. Ini juga hampir sama dengan yang di atas tadi, ada di artikel nomor 19 sampai 29. Seperti itu. Jadi dari analisis ini nanti kita nggak melakukan gap lagi karena ini murni sesuai dengan pertanyaan riset yang di atas tadi ada 3 intinya. Kemudian conclusion ya. Conclusion ini belum, ini masih conclusion yang lama. Nanti kita hapus. Seperti itu, kemudian conclusion, author contribution statement, kemudian reference. Ini referensinya banyak sekali. Dan ini mungkin perlu direview lagi karena baru selesai tadi siang. Ini kalau lama-lama kan butuh masukan atau pandangan terkait dengan kontennya. Seperti itu. Jadi itu sekilas tentang hasil apa yang sudah kita kaji. Mungkin ada tambahan masukan dan juga terkait nanti kira-kira bagian yang menerjemahkan siapa. Kayaknya Bu Alfa siap, tapi kok belum gabung ya. Nanti tak kontak sendiri seperti itu. Monggo Bu Asih, Bu Wulan kalau ada tambahan, lagi mudik ya. Bu Asih ini Snu ya Pak? Bu Asih yang ngajar akper ya? Wah, LP2M. LP2M. Oh, nggih Bu Asih nggih. Assalamualaikum. Susah sinyal. Ngajar psikologinya akper. Halo? Waalaikumsalam Bu. Nggih. Baru lihat sekali ini saya malah. Sehat Bu? Enggak, jarang. Pak Ibda berarti, nah ini udah jadi Pak Ibda. Luar biasa Pak Ibda emang. Pak Ibda, kalau stres di teori itu memang masalah keperawatan, jadi bukan penyakit sih. Jadi kalau kan ada beberapa kondisi penyakit, masalah keperawatan. Nah, kalau kita kan mengatasi masalah keperawatan, ya salah satunya ini stres ini masuk di keperawatan memang. Tapi kalau di penyakit itu malah kecemasan itu masuk di medis gitu loh. Nah ya, yang tak arahkan ke berarti ini kan jenengan kita bahasnya ke 3 poin tadi ya. Oke, sesuai pertanyaan riset saja. Nek saya nggak baca dulu, produk susah Pak ngasih masukan. Ya ini kan awal ya, maksudnya.
Mungkin Ya, bisa dikirim sama. Pak nanti profilnya Pak. Saya juga ketinggalan tadi Bu. Iya, maksudnya ya udah ini sih, jenengan buatnya map apa namanya? Roadmap yang di apa jenengnya apa ya Pak? Aku kok lali ya Pak. Apa? Sing tadi loh. Sing skema itu loh. Di Yang atas dari tadi. Fosfiwer ini. Ya, itu udah lengkap sih, udah oke itu. Sebenarnya ada visualisasi lain ya, biometrik atau apa. Cuman yang saya tahu ini ya, yang penting ada apa? Sintak dari alur SLR ini. Kita baca dulu mungkin ya Pak ya. Oke, nanti gini aja Bu. Revisi dikit-dikit lagi. Nanti mungkin dari jenengan ke Bu Asih, dari Bu Asih ke Bu Aufa, biar tidak numpuk-numpuk. Maksudnya beda file. Ya, khususnya yang ini Bu, kayak misalnya di kesehatan mental ini kan kita mumet ya. Secara konten nggak ada bedanya dengan stres akademik ternyata dari mana tadi ya? Hasil penelitian ini ya. Misalnya ini ya. Lockdown banyak di kampus di dunia selama pandemi menjadikan banyak mahasiswa mengalami perasaan kesedihan, menyendiri, berakibat pada parahnya gejala distres. Ini kan saya nggak tahu distres apa, tapi aja kan. Distres psikologis seperti rasa cemas, stres, gangguan makan, depresi dan lain. Ini kan kayak medis ya. Distres itu ya stres yang berlebihan. Oh. Nah, itu kan saya kurang paham. Saya cari satu-satu ya. Ini apa Pak? Kok 1510 ini? Ini artikelnya. Ini daftar pustakanya ya? Iya. Oh, nanti kita hapus, ya? kita hapus. Hanya untuk tanda saja. Terus tren mahasiswa pada jurusan kesehatan. Tadi ya saya nyebut itu memang banyak mengalami kesehatan mental yang tinggi. Selain beban praktik, karena dia ini ya praktik lab misalnya. Mereka mengalami kesehatan mental yang berdampak pada tekanan psikologis ya. Yang tinggi dan kinerja akademik yang ya ini nyambung sama Bu Asih sih. Ya. Kalau udah ke sini. Ya kan? Ya, misalnya terus hasil riset lain ya, ini nomor berapa ya? Pokoknya nomor sekian ini ya. Mahasiswa di sejumlah kampus di Kolombia mengalami gangguan kesehatan mental, stres, depresi, dan kecemasan. Hal itu diakibatkan karena kendala teknis dalam perkuliahan seperti dengan internet, komputer, perangkat elektronik lainnya. Jadi modelnya saya hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dari artikel sebenarnya. Jadi tidak ada pendapat penulis. Ya karena SLR ya. SLR kan. Dan seterusnya ini. Ya, kopeng ini apa orang kopeng? Kita baca dulu ya. Kopeng itu penyelesaian masalah. Aku istilahnya mumet. Ini aja Bu, ini kan secara konten nanti saya lempar jenengan Bu Asih, Bu Aufa ya. Bu Aufa itu psikolog memang. Ya ini saya sama Bu Asih nyambung nih. Nggih. Karena ini kan ke jiwa kan. Nanti yang tugas bahasa Inggris Bu Aufa dan mungkin kontennya ya. Ini saya juga nggak harus menulis satu karena nggak kepakaran saya. Ini saya nggak bisa tulis. Jenengan nggak apa-apa. Kak Ibda ya nggak apa-apa itu. Yang nulis Pak Ibda. Makarane. Nggak masalah. Oke, tak stop. Saya, ya Pak Ibda nanti mungkin saya ini dulu Bu Asih sama saya mungkin baca dulu ya. Terus ini Bu, ini
artikelnya milik IAIM Metro Lampung. Ini Accepted Scopus 2021. Dan memang kalau dicek view-nya belum muncul. Tapi potensi discontinue sangat rendah. Karena kita lihat baru 1 tahun jalan. Saya belum berani yang di luar negeri karena kayaknya kok ribet ya. Kecuali kita sudah ada yang punya ID dan mungkin dari luar itu malah lebih nyaman. Dan ini konsisten ya, artinya artikelnya hanya sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Dan ini nanti kalau di decline kan kita tinggal geser pindah ke tablet lain ya apa. Yang penting target utama ini. Saya belum begitu paham ya Pak, yang kayak gini belum mudeng. Nah ini banyak sekali. Mungkin Pak Ibda yang lebih paham. Pokoknya saya dulu ini publishnya sama dosen pembimbing, jadi nembus internasional itu juga perantaranya dosen pembimbing waktu itu. Jadi ya. Nah, kemarin saya itu yang satu itu juga hanya nebeng. Maksudnya pembimbingnya hanya tak tebengkan, enggak berperan sih, hanya memberi masukan umum. Yang satu profesor, yang satu dokter juga skopusnya sudah banyak. Hanya masukan-masukan umum. Di teknisnya kita sendiri semua. PIJR Y4 itu. Nah sekaligus ini mungkin untuk gambaran kalau di sini itu kita lihat 4,5 gitu loh. Nah, nanti mungkin kalau misalnya namanya accepted kan kita iurannya itu agak ringan, 4 orang gitu kan. Iya. Nggak banyak juga sih memang. Kalau Q4 baru-baru itu ya sekitar ini 4,5. Yang penting kita lihat potensi discontinue ini masih lama karena baru accepted 2021 saja. Dan ini sangat konsisten ya, hanya 5 edisi dan 5 tulisan gitu. Ada kalau di luar negeri langsung 25 lah, itu potensi discontinue-nya sangat tinggi. Nah, ini lumayan banyak ya. Ini berapa? Q4 ya Pak? Iya. Oke. Monggo Bu. Pak Ibda, sakjane ini apa pakainya Prisma juga ini loh. Lebih pena makanya. Cuman aku lali lupa ingat. Gampang sih, Prisma itu gampang sebenarnya. Hanya nanti tinggal menambah kayak tabel itu. Tapi tidak ada yang baku karena ini sudah pakai skemanya Spring sebenarnya. Kita mau pakai apa kan? Dan kalau yang ada di sini saya lihat itu hanya 5 di apa namanya? Istilah apa tadi? IGCJ ini hanya 5 itu dimuat kemarin 2020 gitu. Literatur review sama, hanya 5 artikel. Nah, ini kita kan lumayan 50 artikel dan saya sudah punya 50. Kalau SLR apa? Itu 5 artikel udah publish? Sudah. Scopus? Iya, ini di sini. Mana ya? Tak carikan ya. Kok kan canggih? lucu gitu loh. Kalau 50 ya biasanya kalau SLR yang paling sedikit ya. Nggih. Kira ayah deh. Nggih Pak Ibda. Nanti saya tak juga sama Bu Asih itu nyambung nek psikologi. Ya, nanti bareng-bareng lah intinya lah karena saya kan secara keilmuan nyambung banget. Tapi nyambung disambung-sambung no. Iya, tetap nyambung nanti. Ini Bu Aufa nggih. Darawuh ini Pak Ibda. Nggih, saya sampun. Ini contohnya Bu. Ini hanya 5 ini loh. Oh. Ngapunten niki di rumah saya nanti ada upgrade
wifi sehingga saya bisa keluar untuk teknologi. Nggak apa-apa, Bu. Nah, ini tahun kemarin 2020. Dan memang ya nggak ada yang bagus itu untuk apa namanya itu nggih kira-kira. Nggih, Pak Ibda. Skemanya nanti gini aja, kita kirim ke Bu Mulan, mungkin ya paling lama 2 hari lah, jangan lama-lama. Insya Allah. Nanti diedit, ganti Bu AC, terakhir Bu Alfa karena siap mentranslate dan mengedit. Nanti ya. Siap. Tak maksimal ke pokoknya. Pokoknya ini kan Bu Alfa, 26 ya. Bu Alfa dari mana Bu Alfa? Saking IAIN Salatiga. Oh, nggih. Nggih, salam kenal Ibu. Saya dari Al-Kausa. Oh, nggih. Ini para psikolog dan perawat. Saya sendiri yang nggak jelas. Kalau batasi belajar, Prof. Ya, nanti Iya, belajar semua lah. belajar semua, otodidak kok nggak ada guru apa. Ya ini awal lah, nanti kan ada Bu Ase ya selaku LP2M, ini awal kita bareng-bareng latihan ke Publis Scopus. Mungkin saya teken semua dulu enggak apa-apa, mungkin waktu kita memang bagi tugas secara teknis seperti itu. Itu ya nanti teknisnya saya share ke Bu Mulan. Setelah saya edit dulu biar lebih bahasanya lebih enak dibaca mungkin. Nanti secara konten mungkin di apa ya Bu ya, diluruskan, ada kopling ngomong lemu di stres ya ngomong Pak ya. Nanti ke Bu Ase terus ke Bu Alfa. Itu mungkin ada tambahan sebelum kita akhiri, kayaknya ada agenda semua ini. Kalau mana kawan Prof, kalau dari jauh mawon. Nggih. Cukup Bu? Iya Pak Prof. Siap. Insya Allah. Oh iya. Saya kira cukup ya. Terima kasih Ibu semua atas partisipasinya. Untuk teknisnya nanti saya kirim ke Bulan, Bu Ase dan Mbak Alfa. Nanti terakhir mungkin kita target awal puasa ya. Awal puasa kita submit karena Juni itu kalau sesuai jadwal itu terbit. Nanti kalau misalnya kita nggak terbit Juni ya harapannya sih nanti ya terbit Desember enggak apa-apa. Karena kan masih baru, ini artikelnya juga banyak yang 2022 seperti itu. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya atas luangan waktu. Semoga ini awal kali untuk sinergi bersama lintas perguruan tinggi. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang apa namanya punya pengalaman sudah ke sana. Mungkin Bu Wulan tadi sudah pernah sama pembimbingnya ya. Itu terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit Berpengalaman Pak Ibda. Pengalaman apa? Pengalaman. Saya belajar nulis. Nanti coba ya. Nanti Pak Ibda juga siap. Ngetik. Oke, saya tutup ya Bu ya. Ya, terima kasih ya.